Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Islam merupakan salah satu agama besar yang ada di dunia. Islam masuk ke Indonesia, ada 3 teori yang mengikutinya. Yang pertama itu adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Mekah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Teori Gujarat sendiri mengatakan agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Dibuktikan dengan adanya batu nisan Malik Al-Saleh, yaitu Sultan Samudra Pasai. Teori Mekah itu mengatakan pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya bisa kita lihat dari permukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini mengatakan agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabot yang ada di Bengkulu dan di Sumatera Barat. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur penyebaran atau bisa kita kenal dengan saluran Islamisasi. Ada beberapa jalur agama Islam itu menyebar di Indonesia. Yang pertama itu adalah perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima dakwah, yang keenam kesenian, dan yang terakhir adalah politik. Melalui jalur perdagangan, para pedagang Muslim menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan mulai masuk ke lingkaran pusat istana. Kalau melalui jalur perkawinan, para pedagang itu menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Melalui jalur pendidikan, para ulama dan mubaligh menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Tasawuf sendiri itu adalah ajaran yang mudah berkembang yang berada di daerah Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf ini disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi dengan agama sebelumnya, yaitu agama Hindu. Selain itu ada juga jalur dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali yang ada di tanah Jawa terutama, yang terkenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali Sembilan. Jalur kesenian juga merupakan salah satu jalur yang berperan penting bagaimana Islam itu bisa tersebar di Indonesia. Yang terakhir adalah jalur politik. Penyebaran agama Islam secara politik itu dilakukan oleh para penguasa, baik dalam lingkup kecil maupun lingkup luar. Adapun kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Banten, Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Pengaruh Islam sendiri masih bisa kita lihat bukti-buktinya yang ada hingga saat ini. Seperti contohnya adalah seni bangunan, bangunan makam dan bangunan masjid. Ini adalah salah satu contoh bangunan masjid yang masih ada di Indonesia hingga saat ini, yaitu Masjid Agung Banten yang merupakan masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Selain seni bangunan, ada juga seni rupa, ada aksara, ada sistem pemerintahan, dan juga sistem kalender. Untuk seni rupa, itu lebih terkenal dengan istilah kaligrafi, yang masih kita bisa lihat dari ukiran-ukiran bangunan makam. Aksara sendiri, kita berkembang di Indonesia adalah tulisan Arab Melayu,
yaitu tulisan Arab yang disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah sistem pemerintahan. Salah satu sistem pemerintahan yang kita pakai pada masa kerajaan Islam ini berubahnya sebutan raja menjadi sebutan sultan atau sunan. Yang terakhir itu adalah sistem kalender. Sistem kalender yang dipakai setelah Islam masuk ke Indonesia, kita merujuk pada sistem kalender Islam. Yang sebelumnya kita pakai menggunakan sistem kalender Jawa. Ini adalah beberapa contoh dari hasil peninggalan yang tetap ada di Indonesia yang masih ada hingga masa kini, yaitu Menara Masjid Kudus, yang dibuat seperti candi dengan susunan batu merah dan beratap tumpang. Ini menandakan adanya akulturasi dengan agama pendahulu yang sebelumnya, yaitu agama Hindu dan Buddha. Yang satunya lagi adalah tulisan Arab Melayu, yaitu tulisan Arab yang disederhanakan, yang diakulturasikan dengan bahasa yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu bahasa Melayu. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.